Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku selalu mendoakan supaya teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas berita yang lagi seru dan menarik, menjadi sebuah topik pembahasan kita hari ini untuk kita membuka ruang diskusi publik terkait dengan salah satu beritanya. Ada pengakuan dari Janes Sinaga, teman-teman ya, paman dari Michael Sinaga ini. Dia mengatakan bahwa Rizmon Sianipar bawa kabur duit katanya. Bawa kabur duitnya, dia udah menjual buku tapi duitnya dibawa kabur sama Rizmon. Apakah itu adalah suatu kebenaran atau tidak? Hanya Rizmon dan mereka yang tahu. Sepertinya mereka sudah mulai saling membuka kartu, teman-teman. Semakin seru, semakin menarik. Kita bahas sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman mengikuti jalannya hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama di Solo bersama Bapak Jokowi. Jangan sampai kalian melewatkan, karena teman-teman semua adalah bagian penting dari perjalanan YouTuber Nusantara. Langsung saja kita bahas video yang pertama. Ini captionnya kalian bisa baca di sini. Rizmon bawa kabur duitnya. Mon bayar Mon. Waduh, Rizmon harus klarifikasi nih teman-teman kalau gini. Melakukan itu. Silakan Pak Janes. Cuma Pak sedikit Janes aja sih komentar saya, Pak. Nih, Ini sebentar kan dulu dong. Pak Janes ini siapa dia, ya kan? Pak Janes ini rupanya manajemen Gibran Endgame juga atau gimana? yang paling banyak menjual bukunya. Oke, Wih, silakan. paling Manajemen banyak jual Gibran buku. Endgame juga. Silakan Pak Janes. Saya hampir hampir 4.000 buku yang saya jual sendiri. Wih. Tapi sampai sekarang itu pun udah jasa saya untuk menjual itu tidak dibayar sama si Rizmon, itu dibawa kabur duitnya. Asli itu. Jadi saya juga pengen mengomentari sedikit yang masalah akan Saya harus klarifikasi. Pernyataan Anda itu benar ya? benar, bahwa Pak. Benar. 4.000 jual buku dan kemudian uangnya komisi Anda tidak dibayarkan ya? Belum Oke, dibayar. belum dibayarkan Yang ya? dia- Belum dibayarkan. belum Oke. dibayarkan. Nah, jadi tadi masalah Pak Rizmon, apa yang tadi di tayangan tadi di TV tadi yang mengatakan termuli itu, Rizmon akan menjadi saksi ahli dari kami. Ahli apa? Ahli membuktikan, menganalisa yang palsu, sementara yang ahlinya itu ijazahnya palsu juga. Jadi palsu menganalisa yang palsu. Itulah termuli yang mau dibuat itu. Sementara ini nggak bakal naik ke sidang, ini nggak bakal ke pengadilan. Udah P19, udah jatuh tempo, udah nggak ada lagi, udah ada luarsa itu. Sebetulnya dipaksakan ini. Pak Jokowi ini semacam kayak mana? Sampai ada beredar bahwa Dr. Tifa katanya udah RJ. Banyak yang menyebarkan hoax-hoax itu. Tadi Dr. Tifa udah, terima kasih Bu Dr. Tifa sudah membuat statement yang seperti itu. Kita tetap berlabuh, berkapal, kita tetap berjalan sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Walaupun si Rizmon di tengah laut nyebur ke laut, nggak apa-apa itu, siap. Itu aja. Pelabuhan yang kita tuju, dan pelabuhannya itu mereka harus menginap dulu. Nama hotelnya adalah Hotel Prodeo. Nah teman-teman ya, coba kalian lihat cara Pak Jokowi itu memberikan pelajaran terhadap Rizmon. Dulunya kelompok mereka ini itu menjadi tameng atau benteng untuk menangkis atau menepis setiap tuduhan-tuduhan, dugaan kepada Rizmon Sianipar yang memalsukan ijazah S3 dari Yamaguchi. Bahkan dalam debat, yang menjadi pembela Rizmon Sianipar adalah Roy Suryo dan Refli Harun. Roy Suryo sampai membahas tentang undang-undang bagaimana dosen itu bukan pejabat publik, bahwa dosen ini seperti ini dan seperti itu, untuk menepis setiap argumentasi yang dihadirkan oleh kubu yang melaporkan Rizmon Sianipar yang mengatakan bahwa Rizmon ini pernah menjadi dosen, merugikan negara. Dan kemudian yang menjadi pembela dalam acara tersebut, yang kemudian karena mengaku sahabat dari Rizmon sehingga dia mengatakan itu adalah legal standingnya, ya mereka membela Rizmon habis-habisan. Tapi coba kalian lihat sekarang ini, siapa lagi yang akan membela ijazah Rizmon? Yang melaporkan ijazah Rizmon adalah Bang Bill, YouTuber Nusantara dan relawan Pak Jokowi. Tentu saja mereka adalah pendukung Pak Jokowi. Sebelumnya, kubu Rizmon Sianipar, Roy Suryo, Refli Harun itu masih pasang badan, atau sama sekali mereka tidak mau membahas terkait dengan ijazah dari Rizmon ini. Akan tetapi sekarang nggak ada yang bela Rizmon lagi terkait dengan ijazah. Malahan mereka memperkuat dugaan ini dan terus meyakini sampai mereka gembar-gemborkan. Masa seorang ahli yang mau hadir di pengadilan itu membahas soal ijazah, akan tetapi ijazahnya sendiri palsu. Nah, udah mulai ke sini. Dan kita bisa melihat mereka sudah saling membongkar kartu, teman-teman.
Kita tinggal tunggu mendengarkan klarifikasi dari Rismond Sianipar terkait dengan ini. Tuduhan serius loh. Ini adalah pengakuan serius yang dimana kalau Rismond tidak mengklarifikasi, ini akan membawa suatu hal yang buruk kepada Rismond sendiri. Dimana kubu mereka mengatakan bahwa Rismond bawa kabur duit loh. Itu kan nama baiknya dipertaruhkan kalau seperti ini. Jadi Rismond harus mengklarifikasi. Kalau Rismond terus diam, bisa saja masyarakat berpikir apa yang dikatakan oleh mereka ini adalah satu yang benar. Dan saat ini kita bisa melihat fokusnya sekarang bukan kepada Roy Suryo CS atau RRT atau teroris melawan Pak Jokowi. Tapi fokusnya sekarang sudah berbeda. Mereka memfokuskan diri untuk melawan Rismond. Dalam pembahasannya itu lebih banyak kepada Rismond hari ini. Kita bisa melihat pertarungannya sudah mulai bergeser antara mereka dengan mereka. Kita sama-sama saksikan video yang berikutnya teman-teman. Let's go. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya. Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih paham Bu Irma. Ini lawan Pemirsa di seluruh Indonesia. lawan dari Kembali dengan si saya, Rocky nih. Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pelan suaranya kita Pemirsa, tambahkan kali suara. ini saya ingin mengomentari dan men-spill ya apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Mohon maaf ya, saya ingin menyampaikan seperti ini. Rocky bilang bahwa Gibran ya bermain di ranah politik disuruh bapaknya. Anak kecil disuruh bermain di ranah politik oleh bapaknya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan. Yang pertama, Gibran adalah laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa yang berusia 38 tahun, punya istri dan punya anak. Dia berkeluarga, artinya dia bukan anak-anak lagi. Dia laki-laki dewasa, kepala rumah tangga. Dan yang kedua, siapapun bapaknya, si Gibran ini, dia punya hak memilih dan dipilih sesuai dengan konstitusi kita. Ketiga, terkait dengan apa yang diputuskan MK, ada 7 hakim, 5 setuju, 2 dissenting opinion. Regulasi menyatakan bahwa sah keputusan MK, ya, final dan mengikat. Keempat, yang meminta Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo, selain Pak Prabowo sendiri, juga atas persetujuan dari partai-partai koalisi. Jadi seharusnya kalau mau menggugat, pertama gugat MK, yang kedua gugat partai koalisi, ketiga mungkin gugat Pak Prabowo yang meminta Gibran untuk mendampingi beliau. Apalagi yang mesti diributkan? Saudara Rocky Gerung seolah-olah merasa pintar, seolah-olah merasa bisa menghakimi Gibran dan bilang bahwa Jokowi orang yang memanipulasi publik pura-pura santun. Jangan salah bos, Pak Jokowi memang santun. Pak Jokowi nggak pernah loh membalas caci makimu, nggak pernah membalas kalimat-kalimat busukmu yang selalu mengatakan bahwa Presiden bajingan tolol, dungu. Nggak pernah. Artinya apa? Artinya Jokowi santun, punya etika, punya adab, punya akhlak. Yes, setuju Bu. Jadi mohon maaf ya, saya ingin menyampaikan ini kepada pemirsa di seluruh Indonesia agar clear gitu ya, clear melihat persoalan. Nah, kalau Gibran kemudian jadi wakil presiden karena keputusan MK, kenapa tidak salahkan MK-nya? Kenapa tidak gugat MK-nya? Kenapa harus ribut? Kenapa harus mengatakan bahwa ini adalah kerjanya Jokowi? Oh tidak. Ini bukan kerjanya Jokowi, ini kerja rakyat Indonesia. Yes, setuju. Yang memilih dan memenangkan Prabowo Gibran. Betul Itu sekali. yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jangan dibolak-balik. Jangan selalu bermodalkan pertengkaran pikiran, pingkiran yang diterpertengkarkan. Basi udah itu. Ya, hari ini anak muda berhak untuk jadi pemimpin. Anak muda bukan Aku anak merinding kecil. kalau ngomong. Anak muda adalah tongkat estafet untuk Sayap. menjadi tokoh-tokoh bangsa ini ke depan. Yes. Maka mereka juga harus bisa terjun dan masuk ke dunia politik. Teman-teman, saya mau katakan, Ibu Irma ini benar sekali. Dia mengatakan sesuatu yang dimana dia melakukannya. Bukan sesuatu hal yang hanya keluar dari bibir mulutnya yang hanya kata-kata manis saja. Dia mengatakan anak muda adalah tongkat estafet yang akan melahirkan para pemimpin dan tokoh bangsa di masa depan. Ibu Irma ini begitu percaya kepada anak muda. Dan dia begitu sangat yakin dan tidak mau meragukan kapabilitas dari anak-anak muda hari ini. Kami, YouTuber Nusantara, pernah menerima Ibu Irma ini di basecamp kami, teman-teman. Ibu Irma hadir dengan segala kerendahan hatinya, ya.
Dia mau untuk podcast bersama dengan YouTuber Nusantara. Dan teman-teman menceritakan bahwa betapa Ibu Irma ini memberikan support yang luar biasa kepada anak-anak muda yang mau menyuarakan kebenaran. Ibu Irma ini testimoni ya, ada teman-teman yang di Jakarta ketika menerima Ibu Irma. Baik sekali orangnya teman-teman ya. Luar biasa baik, humble orangnya. Dan dia benar-benar menaruh kepercayaan kepada anak muda. Tidak memandang rendah. Saya mau katakan bahwa muda bukan berarti bodoh, tua bukan berarti pintar. Seharusnya yang tua itu mengayomi, yang tua itu memberi teladan, bukan mencaci maki. Yang tua itu seharusnya memberikan contoh adab, bagaimana cara untuk bersikap terhadap orang lain. Tapi Rocky Gerung, mohon maaf saya katakan, itu adabnya benar-benar sangat tidak patut untuk dijadikan contoh. Gak ada yang bisa diambil teladan contoh dari seorang Rocky Gerung yang menganggap dirinya paling pintar, yang menganggap orang lain itu yang tidak sepemahaman dengan dia adalah orang yang dungu, orang yang bajingan dan tolol. Teladan apa yang bisa diberikan Rocky Gerung selain dengan cara-cara yang seperti ini? Saya benar-benar lebih baik saya menggemari Ibu Irma daripada seorang Rocky Gerung yang seolah itu orang paling pintar satu Indonesia tapi adabnya hancur. Inilah yang saya katakan. Kubu mereka ini tidak sudi menerima pemimpin seperti Gibran karena dalam pandangan dan pikiran mereka melihat Gibran ini adalah anak kecil yang diizinkan, dibiarkan bermain di lingkungan orang dewasa. Itu menurut pemahaman mereka. Mereka mengatakan Pak Jokowi itu tidak beradab, membuat Gibran itu bermain di lingkungan orang dewasa. Mereka menganggap Gibran ini anak kecil, padahal Gibran sudah bukan anak kecil lagi. Gibran adalah anak muda yang beranjak dewasa dengan modal-modal yang dia sudah punya, pengalaman-pengalaman memimpin. Itu menjadikan dia dipercaya masyarakat hari ini. Masyarakat memilih Gibran, menaruh harapan kepada anak muda dan mau percaya bahwa anak muda akan lebih membawa inovasi demi inovasi, kreativitas untuk menghadirkan sesuatu yang baru, yang fresh untuk bangsa ini di tengah keadaan global yang semakin hari semakin canggih dan semakin canggih. Dengan perkembangan teknologi yang besar, yang sangat pesat, apalagi tentang AI, apalagi tentang bagaimana mesin-mesin sudah mulai diciptakan, artificial intelligence AI teman-teman, dan juga bagaimana CNC ya, bagaimana robot-robot sudah mulai masuk. Ini teknologi sudah berkembang sangat pesat. Makanya rakyat Indonesia kebanyakan mau mempercayakan kepada anak muda untuk ada di kursi kepemimpinan bangsa ini. Dan mereka begitu sangat takut Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena itu teman-teman, mereka melihat Gibran bukan sebagai anak muda akan menerima tongkat estafet kepemimpinan, tapi mereka melihat Gibran itu hanya adalah seorang anak kecil yang dibiarkan bermain di lingkungan orang dewasa. Itulah pandangan-pandangan yang bisa dikatakan terlalu kolot teman-teman. Pandangan-pandangan yang bisa dikatakan terlalu jadul ya. Orang-orang yang terlalu fanatik, orang-orang yang merasa diri lebih pintar, lebih banyak pengalaman, lebih banyak kedewasaan, sehingga mereka tidak mau untuk melakukan perubahan, tidak mau menerima yang namanya perubahan ya. Sehingga inilah memandang rendah anak muda, padahal anak muda itu adalah calon pemimpin masa depan. Anak muda lebih banyak untuk menciptakan inovasi, bukan berarti yang tua tidak. Akan tetapi kita bisa melihat yang tua seharusnya bisa memberikan teladan, bukan memberikan contoh adab yang buruk untuk bangsa. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan jajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan.
ayo maju, tapaki jalanku dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju.